jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita ibadah pada ibadah keluarga di saat ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Di saat ini jika kami dimampukan untuk datang kepadamu, membaca dan merenungkan firman-Mu, kami meyakini semuanya bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi karena kasih Kristus ada di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami mohon dengan kerendahan hati kami, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami bukan saja menjadi pribadi yang pintar dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, tapi jauh lebih daripada itu, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada ibadah di malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-48 ayat yang ke-15 hingga yang ke-22. Kejadian 48 ayat 15 hingga yang ke-22, saya akan membacakannya. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Sedemikian jauh pembacaan kita pada ibadah malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberi tema Allah tahu apa yang terbaik. Sebelumnya mari kita memahami apa yang dikatakan atau apa yang menjadi landasan atau sejarah dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini merupakan kitab Taurat, salah satu kitab Taurat yang ditulis oleh Musa dengan tema tentang permulaan. Sehingga sangat wajar ia ditempatkan di bagian awal pertama dalam perjanjian lama, bahkan dalam sebagai pendahuluan dari seluruh kitab yang ada di Alkitab. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut dengan Bereshit yang memiliki arti pada mulanya. Kemudian diterjemahkan menjadi Kejadian
karena dimaknai sebagai yang awal atau asal mula atau sebagai sumber dari segala sesuatu. Lalu berkaitan dengan bacaan kita pada malam hari ini, dalam konteks bacaan kita akan melihat bagaimana cara Allah bekerja dalam hidup umatnya yang seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan hati kita, tidak menyenangkan kehidupan kita, dan tidak sesuai dengan pola pikir kita sebagai manusia. Lalu kita bertanya kepada Tuhan dengan sedikit intonasi mempersalahkannya. Seperti ini. Kalau kita mengalami sesuatu hal yang tidak berkenan di hati kita, kita akan bertanya, kenapa begini Tuhan? Mengapa harus seperti ini? Kenapa tidak begini saja? Dan masih banyak hal-hal yang lain yang kita pertanyakan kepada Tuhan, seolah-olah konsep hidup kita lah, seolah-olah konsep berpikir kita lah yang terbaik bagi kita, dan hanya kita yang dapat menentukannya. Hal serupa juga menjadi hal yang dilakukan oleh Yusuf ketika ayahnya memberkati Manasye dan Efraim. Bagi Yusuf, apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah sesuatu kekeliruan, tetapi tidak bagi Allah. Mari kita melihat di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 ada kalimat yang menjadi gembalaku selama hidupku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Yakub bukan saja menjadi seorang ayah yang membesarkan anaknya dengan memberikan makan dan pengajaran akan nilai hidup. Namun jauh lebih daripada itu, dalam perikop bacaan kita di ayat yang ke-15 ini, Yakub mau mewariskan teladan iman kepada anak-anaknya. Hal ini terbukti dengan kesaksiannya yang menjelaskan bagaimana Allah berdaulat di dalam hidupnya. Karena imannya kepada Allah, Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Itu bisa kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-21. Dari ayat ini kita belajar bahwa hal terbaik yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya bukan hanya rumah yang mewah, bukan rumah yang berlapiskan emas, bukan mobil mewah, bukan juga berlian yang berkilau, namun lebih daripada itu, iman dan komitmen kepada Allah yang harus diutamakan. Dengan begitu, segala berkat duniawi akan mengikutinya. Karena apa? Karena Allah pasti akan merancangkan yang terbaik dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Di ayat yang ke-16 kita lihat bersama-sama, di sana ada kalimat, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Dalam proses Manasye dan Efraim diberkati oleh Yakub, kalimat ini dapat diartikan sebagai cara Yakub menunjukkan apa yang Allah perkenankan dalam kehidupannya dan keturunannya. Yakub hendak menjelaskan secara tersirat bahwa cara Allah memilih manusia berbeda dengan manusia memilih manusia lainnya. Orang-orang muda, kalimat ini mau menunjukkan bahwa dalam hidupnya orang-orang muda juga diperkenankan oleh Allah untuk melayaninya. Sehingga ada kalimat, namaku serta nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Konteks kalimat ini diucapkan oleh Yakub bukan berkonotasi negatif. Sehingga saat ia mengucapkan kalimat ini, Bapak Ibu jemaat, bukan berarti Yakub hendak mencuri kemuliaan Allah melalui keluarganya. Namun kalimat ini menjadi pengingat dan memberi penguatan akan janji Allah kepada Abraham untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Kalimat ini juga
diucapkan oleh Yakub agar kita memahami bahwa rancangan Allah itu bukan berlaku dalam jangka yang pendek, bukan terbatas dengan pola pikir kita yang pendek, tetapi dalam jangka yang panjang, dan bukan untuk satu keluarga, tetapi untuk semua orang yang ada di dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat di ayat yang ke-17 dan yang ke-18 ada suatu peristiwa iman yang ditunjukkan oleh Yakub kepada Yusuf yang juga menjadi tanda bahwa Yakub sedang menjalani perintah Allah. Namun sisi kemanusiaan Yusuf timbul sehingga ia berusaha memperbaiki cara Allahnya dalam memberkati Manasye dan Efraim. Perlu kita ketahui bahwa Manasye adalah anak sulung, sedangkan Efraim adalah adik dari Manasye. Di sini letak perbedaan bagaimana manusia memandang dengan cara Allah memandang itu berbeda. Seringkali dalam perjanjian lama Allah memilih pribadi yang di luar dugaan kita sebagai manusia, ya. Ia memilih yang muda, ia memilih yang sungguh-sungguh, seperti Allah lebih memilih Yakub bukan Esau. Allah lebih memilih Yusuf bukan Ruben. Ia lebih memilih Efraim dan bukan Manasye. Dia lebih memilih Gideon dan bukan kakak-kakaknya. Bahkan dia memilih Daud daripada kakak-kakaknya. Hal ini perlu kita lihat, atau pemilihan ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa apa yang terutama dalam kacamata kita manusia bukanlah menjadi yang pertama dalam kacamata Tuhan. Karena Allah memilih bukan berdasarkan urutan angka 1, 2, 3, bukan juga berdasarkan kedudukan dalam keluarga, kakak, adik. Tetapi Allah memilih setiap hambanya berdasarkan hati yang sungguh, hati yang ikhlas, hati yang murni, dan hati yang penuh kasih. Itu ada dalam penjelasan di ayat yang ke-19 hingga yang ke-22. Lalu apa aplikasinya dalam kehidupan kita pada saat ini? Bapak Ibu jemaat, seringkali kita memandang bahwa yang layak atau yang ideal itu menjadi pemimpin adalah seorang laki-laki, ya. Seringkali kita memandang bahwa pelayan Tuhan itu harus yang sedikit matang dalam kategori usia, begitu ya. Karena kita melihat bahwa kalau yang matang secara usia, pengalaman hidupnya lebih banyak. Sedangkan yang muda kurang berpengalaman. Itu terjadi di gereja, terjadi di mana saja. Seringkali dalam kompetisi apapun ya, jika kita mengikutinya lalu kita kalah dalam mengikuti kompetisi itu, lantas kita melihat orang lain menang, seringkali dalam hati kita menggerutu gitu ya, atau berkata-kata gitu dalam hati, harusnya saya yang menang gitu. Kan saya sudah melakukan yang terbaik. Lagian saya lebih daripada dia sehingga saya yang layak untuk menang. Dan masih banyak contoh pandangan atau gerutu hati yang kita nilai bahwa kitalah yang benar. Bayangkan kitalah yang harus ada di depan menjadi pemenang. Bayangan kitalah yang tepat. Konsep berpikir kitalah yang benar. Sedangkan pilihan orang lain atau bahkan pilihan Tuhan sebuah kekeliruan. Mengapa demikian? Hal ini hanyalah persoalan tentang kebiasaan pola berpikir, konsep berpikir yang keliru, dan tidak dapat melihat jauh ke depan bahwa hidup ini Allah sudah mengaturnya dengan baik. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, iman kita seringkali naik dan turun ya, atau menjadi lemah. Hati dan pikiran kita menjadi tidak menentu hanya karena kenyataan yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Manusia cenderung menyalahkan tanpa tahu bagaimana Allah mengatur setiap proses di dalam kehidupannya dengan rancangan yang terbaik.
Di saat-saat seperti ini, di tengah situasi di mana kita diperhadapkan dengan virus corona, hati, perasaan, iman, kasih, dan pengharapan kita menjadi naik turun. Kita menjadi pribadi yang hidup di dalam bayangan-bayangan kita sendiri dan menyalahkan keadaan. Banyak orang saya lihat di media sosial dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini menyalahkan satu dengan yang lain, bahkan tidak jarang ia bertanya dan menyalahkan Tuhan. Mereka berasumsi ini dan itu. Peristiwa ini membuat semua jadwal kegiatan harus tertunda. Semua rencana kehidupan dibatalkan dan berkata, banyak orang yang berkata, coba corona ini tidak ada, saya sudah ada di luar negeri. Coba corona ini tidak ada, maka saya sudah bisa liburan. Coba corona ini tidak ada, saya tidak diam bosan di rumah saja. Dan masih banyak lagi, coba saja corona ini tidak ada. Banyak bayangan-bayangan yang mengatakan seandainya corona tidak ada. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran dan argumen dalam bayangan ini dapat mengatakannya karena kita hanya berbicara dalam satu posisi saja. Kita bisa berkata seandainya, posisi yang hendak dimengerti. Kita berada di posisi yang selalu kita mau dimengerti, posisi yang hendak dilihat sebagai yang utama, yang harus dibenarkan, dan posisi yang paling tepat. Tidakkah kita dapat melihat bahwa semua yang terjadi atau semua yang Tuhan hadirkan sebagai sesuatu yang baik, yang Allah rancangkan? Ya, memang corona bukan hal yang baik. Ada dampak buruk di baliknya. Tapi ada juga dampak baiknya bagi kehidupan manusia, sekalipun dampak baiknya itu lebih kecil dibandingkan dampak buruknya. Tapi jika dapat mensyukurinya, maka kita akan melihat rancangan terbaik Allah seperti yang dirasakan oleh Yakub. Selain corona, kita juga diperhadapkan dengan proses pemilihan PHMJ yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Jika nanti dalam pemilihannya telah ditetapkan siapa pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, hendaklah kita melihat bahwa semua itu sebagai cara Tuhan berkarya dalam kehidupan persekutuan kita. Jangan menjadi seperti Yusuf pada ayat yang ke-18 yang berkomentar tanpa melihat alasan dan karya Allah di baliknya. Hal ini tentunya tidak sesederhana yang saya katakan. Hal ini harus digumuli dari sekarang, ya. Minta bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memilih dan kita juga dimampukan untuk dipilih. Dimampukan untuk melayani dan dimampukan untuk dilayani. Dimampukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hati orang lain. Dan dimampukan untuk melihat siapa yang ada di sana sebagai PHMJ yang baru. Mereka adalah sebagai perpanjangan tangan Allah. Yakini di dalam diri kita bahwa Allah tahu dan Allah mampu melihat apa yang terbaik bagi kehidupan kita dan persekutuan kita. Jadilah Yakub masa kini yang dapat mewariskan iman yang baik dengan pola pikir yang baik, pola tindakan yang baik, sehingga keadaan apapun kita dapat melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.